Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah setaat mungkin. Gak boleh gak ada kesalahan sama sekali. Semua ibadah dianggap kayak wajib gitu. Yang wajib-wajib, yang sunnah juga jadi wajib. Haqqa tuqatih, setakwa mungkin. Lalu para sahabat pengen ngamalin ayat ini. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak. Pokoknya ibadah aja. Lama-lama capek juga. Puasa setiap hari, sedekah setiap hari. Lama-lama mereka ngerasa, ya Rasulullah berat juga ya pengen haqqa tuqatih. Kok gak bisa ya haqqa tuqatih, tetap aja ada salahnya. Tetap aja ada kelirunya, tetap aja ada lupanya, tetap aja ada silapnya. Gimana dong ya Rasulullah, kita belum bisa haqqa tuqatih. Sampai mereka kesulitan. Ketika mereka kesulitan, turun lagi ayat berikutnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba. Makanya dalam Islam tuh ada istilah ayat nasikh, ayat mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dulu di zaman Nabi tuh, orang kalau pengen curhat sama Nabi, nge-DM Nabi, itu bayar. Satu datang DM, Rasul kok DM saya belum dibalas. Udah kemarin balasnya cuma waalaikumsalam doang gitu. Jawabannya belum dibalas. Karena kan yang nge-DM Nabi banyak banget ya. Yang nge-mention Nabi itu banyak banget. Jadi gak semuanya sempat dibalas sama Nabi. Saking Nabi kesusahan, akhirnya turun ayat di surat curhat, surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, bayarlah atau bersedekahlah. Akhirnya yang DM berkurang nih, karena harus bayar. Wah, komersialisasi curhat. Akhirnya udah pada gak curhat sama Nabi. Udah lama gak curhat, turun lagi ayat. Ya udah sekarang boleh lagi curhat. Artinya dirubah-rubah syariat oleh Allah demi apa? Demi memudahkan dan kemaslahatan kita semuanya. Jadi Islam itu Allah turunkan justru sebagai solusi hidup. Jadi kalau kita punya masalah, baliknya ke Islam. Kita punya problem, baliknya ke Islam. Kita ada musibah, baliknya ke Islam. Kalau kita pengen misahin Islam dari hidup kita, berarti kita membiarkan hidup kita dengan segenap masalah tapi gak punya solusi. Jadi mindset kita, Islam itu bukan aturan. Islam itu bukan nilai. Islam itu bukan rule. Islam itu bukan do and done. Islam itu adalah solusi. Solusi dalam bentuk nilai, solusi dalam bentuk rule, aturan, do and done, tapi semua itu adalah solusi. Sehingga kalau kita punya masalah, kita buka Al-Quran. Kita punya masalah, kita buka Al-Quran. Kalau orang ingin memisahkan Islam dari hidup, berarti dia membiarkan orang hidup tanpa ada solusi. Contoh, galau. Ada dua pilihan. Yang ini hafal 30 juz. Yang ini juz 30. Mau milih yang mana nih teman-teman? Yang hafal 30 juz, tampangnya Madagaskar. Yang hafal juz 30, cowok-cowok Korea gitu. Mau pilih yang mana? Galau kan? Akhirnya Islam memberikan solusi, sholat galau. Apa sholat galau? Istikharah. Kalau yang membaca niat, jangan pakai usolli sunnata galau ya. Udah aja istikharah. Kalau yang gak membaca niat, di dalam hati aja, ya Allah saya lagi galau nih, pengen sholat, Allahu Akbar. Pilihkan untuk saya yang terbaik di antara dua. Atau pilihkan deh yang terbaik, ternyata yang ketiga, Korea 30 juz. Ada gitu? Adalah di Unsriyah, ya Unsriyah insyaallah. Ya. Apalagi masalah kita baper sama orang lain. Pernah gak sahabat baper? Pernah. Siapa sahabat yang baper? Abu Bakar. Gara-gara anaknya difitnah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, saya gak bakalan nolongin dia lagi. Soalnya dia ikut memfitnah anak saya dalam hadithul ifki. Turun ayat. Kata Allah, mau gak kamu jika Allah mengampuni dosa-dosa kamu, hai Abu Bakar?
Caranya gimana Allah? Maafin dulu kesalahan orang lain, nanti Allah akan maafin kesalahan kamu. Solusi juga tuh, sehingga kita jadi mudah maafin orang lain, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Saya pengen dimaafin sama Allah, pengen diampuni, ya udah saya ampuni orang lain. Tapi susah banget Ustadz, dosanya terlalu besar. Apa emang dosanya? Dia jalan sendiri dengan mantannya. Dia nikah duluan, padahal kita udah janjian gak bakalan nikah sampai lulus. Ternyata dia lulus duluan, saya gak lulus, makanya nikah duluan. Salah kita sih gak lulus. Gimana nih cara memaafkan? Ingat aja ke diri sendiri. Ternyata kalau kita makin besar dosa orang lain yang kita maafin, makin besar juga dosa kita yang dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu solusi, Al-Quran itu solusi, teman-teman. Ada kisah, ini terjadi di Perancis. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama. Beliau cerita tentang ada seorang pedagang di Perancis, Muslim, tapi dia udah warga negara Perancis. Kerjanya dagang di toko gitu di jalan. Kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim, orang Arab, warga negara Perancis, dagang. Tetangganya ada warga Perancis dengan keturunan Yahudi, keturunan orang Yahudi, agama Yahudi. Anaknya setiap hari, anak kecil usia kayak 7 tahun, 8 tahun, setiap hari dia pergi ke toko itu beli barang-barang pesanan ibunya, beli kayak sayur, beli gandum segala macam, dia beli itu ke toko. Setiap kali dia belanja ke toko, ternyata si anak ini nyuri coklat, permen coklat gitu, dia curi. Hari pertama dia ngambil nggak ketahuan, kedua nggak ketahuan, terus saja kayak gitu. Orang Yahudi, anak kecil, namanya Jad. Dia ngambil. Setiap dia belanja pasti dia nyuri permen coklat. Sampai satu hari dia belanja, pulang lupa nyuri. Jadi nyuri juga bisa lupa. Kalau lupa gimana caranya? Solusinya dikodok. Pak, saya kemarin lupa nyuri, hari ini saya kodok deh. Atau dijamak. Nah, dia lupa tuh nyuri. Dia pulang gak ngambil permen coklat. Dipanggil sama Syekh Ibrahim. Ternyata selama ini Syekh Ibrahim ngelihat. Tapi supaya anak ini gak malu, dibiarin aja. Ngelihat, oh dia ngambil. Pas kali ini dia lupa, Syekh Ibrahim bilang, "Nak, kesini. Ada apa Pak? Nih coklat. Kamu lupa." Dia langsung kaget. Untungnya dia gak bilang astagfirullah, karena orang Yahudi kan. Dia kaget. Jadi selama ini Bapak tahu kalau saya nyuri coklat? Tahu, kata Bapak ini. Terus gimana nih? Bapak mau ngelaporin saya ke polisi? Mau ngasih tahu ke orang tua saya? Kata Bapak ini, enggak. Bapak enggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu mau berjanji enggak akan nyuri lagi. Kalau mau minta, pasti Bapak kasih. Akhirnya dia respect nih sama si Bapak ini. Mulailah dia kalau ada masalah sama temennya curhat ke si Bapak ini. Ketika dia ABG diputusin sama temannya, dia curhat sama Bapak ini. Pokoknya Bapak ini jadi sahabat dekat dia, tempat dia curhat. Dan Bapak ini gak pernah ngomongin tentang Islam, Al-Quran, Allah, ngajak masuk Islam, gak sama sekali. Akhlak aja nih. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke Bapak ini, "Pak, saya lagi punya masalah besar." Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah. Terus di dalam rumah Bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku. Sampulnya gak ada tulisan apa-apa. Dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. "Jad, coba kamu ada masalah?" "Iya Pak." "Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh." Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab. Dia gak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. "Saya gak bisa baca." "Yang mana?" "Yang ini." Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi, ada masalah. Dikasih lagi tuh buku. Dibuka sembarangan, ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Meninggal dunia, dia tulis wasiat ke anak-anaknya, nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong
hadiahkan buku ini kepada dia dari saya. Anak-anaknya nyari, Jad, dikasih hadiah. Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim. Kemana Bapak Ibrahim? Sudah meninggal dunia. Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Perancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya? Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini, kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu. Surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialami oleh hamba-hamba Allah.